Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafil Fosdikrama dengan NIM 1020225002201 dari kelas SI 4903. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas 2 yaitu Data Control Language atau DCL. Tas pertama yaitu membuat database. Saya sudah membuat database di sini dengan database UNIF. Di dalamnya ada tabel mahasiswa, mata kuliah, nilai beserta isinya. Oke, selanjutnya kita ke Laragon, lalu buka terminal yaitu CMD-nya. Kemudian pertama-tama kita disuruh membuat user. Di sini kita harus login ke user root terlebih dahulu. Oke, sebelumnya saya mau ngejelasin dulu. User root itu bisa mengakses ke semuanya seperti insert, select, revoke, dan lain-lain. Oke, karena user root ini nggak perlu password, jadi kita langsung enter aja. Oke, di sini kita mulai buat bikin user. Di sini kita disuruh untuk membuat 2 user dari nama sendiri. Nama saya Wafi Alfawas. Saya akan membuat user Wafi dan Alfawas. Yang pertama kita ketik create user. Kita masukin namanya, lalu localhost, lalu ketik identified untuk memasukkan passwordnya. Identified by, saya membuat password user Wafi ini Wafi123. Oke, di sini kita berhasil buat bikin user Wafi dengan password Wafi123. Selanjutnya kita bikin user kedua yaitu user alpha. Caranya sama, yaitu create user, masukin namanya. Karena menurut saya Alfawas kepanjangan, jadi saya singkat aja jadi alpha. Oke, di sini saya berhasil membuat user kedua dengan nama user alpha dengan password alpha123. Kemudian kita gunain flash privilege. Oke, flash privilege ini digunain buat memperbarui atau menerapkan perubahan hak akses yang baru dibuat dan langsung sehingga MySQL langsung mengenali user yang telah ditambahkan. Oke, selanjutnya ke task ketiga yaitu grant privilege. Pertama kita ketik grant insert. Grant itu buat kita nambahin fitur apa atau hak apa yang bakal digunain buat user tersebut. Kita akan menambahkan fitur insert kepada user Wafi. On Wafi. Pertama kita ketik dulu di mananya. Kita akan menggunakan hak insert ini pada tabel mahasiswa di database UNIF. Baru kita ketik ke user mana akses ini akan diberikan. Oke, di sini kita berhasil buat menambahkan fitur insert kepada user Wafi. Dan user insert ini bisa digunain pada tabel mahasiswa. Alasannya itu supaya user ini bisa akses atau maksudnya menambahkan data ke
tabel mahasiswa. Dampaknya user Wafi itu bisa melakukan insert tetapi gak bisa ngelihat data atau melakukan select di tabel mahasiswa ini. Kemudian kita bikin lagi menambahkan fitur menggunakan grant fitur select kepada user alpha. Caranya sama, univ mahasiswa to alpha. Oke, di sini saya berhasil buat menambahkan fitur select kepada user alpha. Jadi user alpha ini cuma bisa ngelihat data di tabel mahasiswa, tapi dia nggak bisa insert kayak user Wafi. Dampaknya itu dia cuma bisa melihat data aja, tapi nggak bisa insert. Nggak bisa ngubah datanya. Kemudian kita flash privilege. Nah, flash privilege ini buat ngemastiin perubahan privilege langsung diterapkan oleh MySQL. Selanjutnya kita exit dari user root. Perintah exit ini buat keluar dari user root. Kemudian kita bakal ngetes user Wafi dan user alpha. Yang pertama kita login user Wafi. Oke, passwordnya seperti tadi yang udah dibikin, yaitu Wafi 123. Oke, kita berhasil login ke user Wafi. Lalu kita bakal menggunakan database yang tadi sudah kita bikin, yaitu use database univ. Oke, berhasil. Nah, sekarang kita coba buat melakukan insert data ke tabel mahasiswa. Seperti yang tadi udah perintahin untuk di tabel mahasiswa aja. Oke, masukin datanya. Oke, karena tadi saya sempat buat videonya dan ternyata nggak full screen, ya udah ada datanya. Jadi saya bikin data baru. Oke, di sini ada kesalahan, yaitu tes usernya nggak pakai tanda petik. Jadi kita ulang lagi.
Oke, di sini kita berhasil buat nambahin data pakai user Wafi. Karena user Wafi itu bisa melakukan hak insert, tapi nggak bisa menggunakan fitur select atau buat menampilkan data. Oke, buat ngebuktinya kita bakal langsung aja lihat menggunakan select from tabel mahasiswa. Oke, di sini bisa dilihat error 1142 comment denied to user Wafi. Karena di user Wafi ini nggak bisa select, cuma bisa insert aja. Oke, karena kita udah coba buat di user Wafi, kita coba di user Alpha. Kita exit dulu, lalu login user Alpha. Oke, masukin passwordnya yaitu alpha 123. Oke, berhasil buat login. Sekarang kita use dulu database-nya dengan use unif. Kita langsung coba aja apakah bisa hak select dipakai oleh user Alpha ini. Select from mahasiswa. Oke, bisa dilihat di sini berhasil ya buat nampilin data dari tabel mahasiswa oleh user Alpha. Karena cuma bisa select aja di user Alpha, kita bakal buktiin menggunakan insert di user Alpha ini. Oke, bisa dilihat di sini error comment denied to user Alpha karena user ini cuma bisa select aja dan nggak bisa menginput data atau insert data. Oke, selanjutnya kita masuk ke task keempat, yaitu kolom level privilege. Pertama-tama kita exit dulu, lalu login atau masuk ke user root lagi. Enter aja. Di sini kita bakal ngelakuin pencabutan hak atau revoke. Revoke tuh digunain buat ngecabut hak ya. Di sini kita bakal coba buat cabut hak dari user Alpha, itu select. Kita ketik dulu di mana tadi kita bikin haknya di unif mahasiswa. Oke, di sini kita berhasil buat cabut hak select dari user Alpha. Alasannya saya mau ngebatasin akses user ini cuma ke beberapa kolom aja di tabel mahasiswa. Kayak dampak dari saya cabut select tadi, jadi nggak bisa buat, jadi user ini nggak bisa buat ngeakses tabel mahasiswa sepenuhnya, tapi saya bakal batasin jadi kolom
kolom di tabel mahasiswa, yaitu NIM, nama, dan jurusan. Caranya di sini kita masukin tabel mana aja yang bakal diakses, NIM, nama, dan jurusan. Oke, on mahasiswa itu usernya alpha. Oke, seperti yang tadi dijelasin, kalau grant itu buat memberikan hak. Jadi saya di sini setelah di revoke, dicabut hak aksesnya, saya berikan lagi hak aksesnya, tetapi dibatasin. Jadi hanya di kolom NIM, nama, dan jurusan pada tabel mahasiswa. Di sini kita lakukan flash privilege lagi buat nerapin perubahan privilege yang baru aja diberikan tadi, yaitu privilege select NIM, nama, dan jurusan. Selanjutnya kita exit, kita login alpha lagi, masukin passwordnya lagi, alpha 123. Nah, kita use lagi database-nya. Di sini kita bakal buktiin hak select-nya, yaitu select NIM. Oke. From dari tabel mahasiswa. Oke, di sini bisa dilihat muncul datanya karena saya tadi memberikan hak akses untuk tabel NIM, nama, dan jurusan. Selanjutnya kita bakal buktiin bahwa di tabel ini hanya bisa diakses NIM, nama, dan jurusan dengan cara kita select kolom yang gak saya cantumin, yaitu kolom IPK. Oke, bisa dilihat di sini select comment denied karena saya nggak ngasih fitur select IPK, hanya memberikan NIM, nama, dan jurusan. Buat ngebuktiinnya lagi, saya coba select tabel mahasiswa sepenuhnya. Oke, di sini gagal lagi. Comment denied to user alpha karena seperti yang tadi udah dibilang, sudah dibatasin di kolom NIM, nama, dan jurusan aja. Nggak bisa sepenuhnya tabel mahasiswa. Termasuk kolom IPK pada tabel mahasiswa ya. Selanjutnya kita lanjut ke task 5, yaitu revoke and audit. Kita exit, kemudian kita login root, kita use dulu database-nya. Oke, selanjutnya kita bakal revoke hak dari user Wafi, yaitu insert. Soalnya tadi baru kita revoke dari user alpha aja, yaitu select. Sebenarnya bukan revoke tapi buat ngeganti ya tadi. Sekarang kita revoke dulu yang Wafi. Oke, perintah ini buat ngecabut hak insert milik user Wafi.
Jadi dampaknya user WAF itu udah nggak bisa nge-insert lagi atau menambahin data. Kemudian kita bakal revoke user satunya lagi, yaitu revoke select name, nama, dan jurusan. Oke, perintah ini buat ngecabut seluruh hak select dari user alpha. Dampaknya user alpha udah nggak bisa lagi ngelihat data mahasiswa sepenuhnya. Kita lakuin kayak biasa, yaitu privilege, flash privilege maksudnya. Kayak berhasil. Perintah ini buat mastiin perubahan akses itu langsung diterapkan. Sekarang kita menggunakan perintah show grants buat ngelihat apakah masih ada hak aksesnya atau enggak dari user alpha dulu, WAFI dulu berarti. Oke, di sini udah user WAFI. Selanjutnya user alpha. Caranya sama. Show grants for alpha. Oke, ada yang salah. Tadi kurang tanda petik. Kita ulang lagi. Oke, di sini berhasil buat nampilin apakah masih ada grandnya atau enggak. So grant tuh buat digunain buat ngelakuin audit hak akses ke user alpha berarti. Oke, sepertinya di sini udah beres tugasnya. Kesimpulannya, pada tugas ini saya berhasil ngebuat database, tabel, user, memberikan hak akses menggunakan grant, terus mencabut hak akses menggunakan revoke. Sampai di sini saya paham bahwa DCL itu digunain buat ngatur keamanan database dengan mengontrol hak akses setiap user. Contohnya seperti di LMS, hak akses dosen dan mahasiswa itu beda. Contohnya dosen bisa ngasih tugas atau bisa mengatur kapan tugas itu akan dimunculkan ke mahasiswa, sedangkan mahasiswa nggak bisa. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih banyak. Saya minta maaf atas kekurangan dan kelebihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.